Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahidil jalali wa syari'il harami wal halali musolliyan ala rasulil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa. Innallaha fadalla bani adam wa fadallahu ala kasiri miman khalaqahu tafdila wa ba'du. Innallaha yuhibbun tuhibul zaman amma ba'du. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan sekalian, selamat malam minggu. Selamat berlibur dan sampurasun. Malam ini kita mendongeng lagi, tapi sebelum itu banyak komentar dari kawan-kawan kita, baik orang yang bangga kencana maupun di luar, terutama yang dari luar. Ki, kenapa ngedongeng itu soal KB saja? Emang Aki itu terinspirasi untuk mendongeng ini karena dari obrolan-obrolan dengan kawan-kawan di WA. Pertamanya di WA Subang ya, yaitu malam-malam hari, cerita yang lalu, cerita pengalaman. Kemudian lama-kelamaan Pak Made minta Aki untuk masuk ke YouTube, yaitu ke Rumah Baca PLKD. Aki juga tidak terlalu banyak ilmu yang lain. Kalau ini juga bukan ilmu, hanya pengalaman, makanya disebut celoteh Aki. Dan sekarang Aki tidak tahu perkembangan di sana karena Ibu Tiwi tidak banyak berkomunikasi dengan Aki. Akhirnya Aki dengan Pak Yuji memasukkan ini kepada channel Aki Rukman Heriana. Subscribe ya. Jangan lupa. Terima kasih kepada grupnya Pos KB Jawa Barat yang selalu setia memberikan komentar, termasuk Kang Dedi dari Banjaran. Kali ini Aki akan bercerita tentang budaya, usikna budi jeung daya. Ceritanya adalah Semar Badranaya. Semar Badranaya ini adalah salah satu keturunan dewa, yaitu anaknya Sang Hyang Wenang. Dia namanya adalah Sang Hyang Ismaya. Dulunya tinggal di sana. Di mana? Di Kahyangan, yaitu di Kalampit, daerahnya itu. Kalampit dengan julukan Sang Hyang Munget disebutnya. Itu Semar Badranaya. Pada satu saat dia tergiur, tergoda. Biasa nafsu ya. Aki suka ingat ke celotehnya atau dongengnya Kanjeng Nabi Adam yang sedang di surga tergoda karena buah holdi itu. Dan godaan itu disampaikan kepada Siti Hawa. Dan diusirlah dari sana. Ke mana? Ke dunia. Kalau ini ya sekedar hiburan, bukan sebenarnya. Tapi cerita ini kan cerita yang mengarah kepada kebenaran gitu ya. Kepada kebenaran dalam arti mengaping kita, mendorong kita bahwa yang benar dan yang salah. Makanya disebut nguninga wayang sauni nusai awan kasaksi. Jadi kalau nonton wayang harus sampai selesai supaya kita tahu mana yang benar, mana yang salah, dan mana yang kalah, mana yang menang. Nah, Sang Hyang Munget ini tergoda oleh keinginan mempunyai Jamus Layang Kalimusada. Padahal Jamus Layang Kalimusada itu adalah milik adeknya, yaitu Sang Hyang Rancasa. Mulailah dipikirkan akal busuknya, yaitu sekongkol dengan adanya Sang Hyang Antaga. Sang Hyang Antaga dengan Sang Hyang Ismaya mengeroyok Sang Hyang Rancasa sampai mati Sang Hyang Rancasa itu. Dan setelah mati ternyata tidak dimiliki juga, Jamus Layang itu hilang dengan sendirinya. Wah, ini sangat
membingungkan, dan sangat-sangat menyesal. Adik sudah meninggal, Jamus Layang juga tetap tidak termiliki. Bahkan, nah ini bahkannya, dapat supata, dapat sumpah dari orang tuanya Sang Hyang Wenang, sehingga dua orang ini, yaitu Sang Hyang Ismaya dan Sang Hyang Antaga, berubah bentuk dengan yang tidak layak, tidak seperti manusia lain. Kita bisa melihatlah, Togog itu Antaga, Ismaya itu menjadi Semar. Kan rupanya sudah beda dengan manusia yang lain. Ini adalah sumpah serapah atau kutukan dari orang tuanya Sang Hyang Wenang. Karena malu dia tetap diturunkanlah ke Marcapada atau ke alam dunia lah kalau kita disebutnya sekarang itu seperti itu. Cuman Semar walaupun juga dia itu adalah menyesal tapi menerima kepada takdir baik dan buruk dari Tuhan, makanya dia dijalanilah. Hanya saja dia menginginkan adalah berbakti sebaraga ya, itu adalah kepada keturunan Wisnu yang memiliki Jamus Layang Kalimasada. Makanya dia berada di Amarta, khususnya di Pandawa, dan dia disebut di satu desa yang disebut Karangtumaritis. Karangtumaritis itulah yang jadi padepokannya atau tempat tinggalnya, dan kemudian Semar mendapat julukan Lurah Semar Kuda Pawana. Karena dia menyesal dan sepi menyendiri, maka dia menciptakan 3 anak, yaitu Astrajingga, Udawala, dan Gareng. Ini agak berbeda dengan cerita di Jawa, yaitu Bagong, ya, Dawala dan Gareng. Tapi Gareng itu menjadi sulung di sana itu. Ya itu nggak apa-apa lah, namanya juga budaya ya. Bisa berbeda di satu tempat dengan tempat yang lain. Itu kemudian, nah Semar ini adalah punya istri Dewi Sutiragen. Setiragen. Anaknya Raja Sekarumumbe. Itu adalah istri setia. Nah ini banyak perbedaan. Ada antara satu dalang dengan dalang yang lain. Ada juga yang menyebut Semar itu wujudnya ya, siang itu seperti itu. Tapi kalau malam dia kembali kepada menjadi dewa yang ganteng, gagah perkasa. Sehingga Dewi Sutiragen ini katanya tidak melihat Semarnya yang sebagai itu. Itu ada beberapa dalang yang menyebutkan begitu. Hanya saja ini adalah Sutiragen. Setiragen ini adalah wanita yang setia di bawah sengsara. Padahal dia anak raja. Dan dia berhak menjadi raja di negara Sekarumumbe. Tapi tidak, mengikuti suami dengan segala kesetiaannya, mengurus anak yang 3 ini dan lain sebagainya. Sehingga inilah kembali kepada yang kemarin yang kita ceritakan, bagaimana kesetiaan wanita yang semakin tua semakin tinggi derajatnya, dan yang semakin orang tidak setia, tidak melayani suami dengan baik, dan dia maksiat, maka kemarin diibaratkan 15-30 itu adalah bola sepak. 30-40 itu adalah bola voli, 40-50 bola tenis, dan 50 ke atas bola golf. Mudah-mudahan wanita-wanita Indonesia dengan pemberdayaan perempuan menjadi sutiragen-sutiragen yang banyak, tidak menjadi bola sepak dan bola voli. Sekian saja dari Aki. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.